Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pendengar suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara suara Giri dan kita ngaji bareng tolabul ilmi. Kita maca Quran angen-angen sak maknane. Kita juga bersilaturahim lewat udara. Kita zikir dan kita membaca sholawat Nabi. Moga-moga ini nanti bisa lancar dan moga-moga semuanya diterima sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga sholawat salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun kajian kita maca Al-Qur'an angen-angen sak maknanenya kita. Nah, itu ya. Ini pada surat Ali Imran 133. Ali Imran 133 pada juz 4. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi bagi kita yang tentu saja kita yang beriman ya, oleh Allah diserukan agar cepat-cepat atau bergegas mendapatkan ampunan, bergegas tentu saja dengan sangu ya, mendapatkan sorga yang luasnya seluruh langit. Jadi bukan langit saja tapi seluruh langit dan bumi yang uiddat lil muttaqin. Semua itu disediakan atau semua itu bisa dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa atau bagi mereka yang bertakwa, atau disebut uiddat lil muttaqin. Jadi bahasa Arab orang-orang yang bertakwa adalah muttaqin. Nah, bertakwa itu yang biasa kita dengar, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah, tentu saja yang wajib, dan menjauhi larangannya melalui Al-Quran
ataupun melalui sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang lebih sempurna lagi, takwa seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil, al-amalu bitanzil, ar-ridha bil qalil, al-isti'dadu biyaumir rahil. Ini kalau Sayyidina Ali. Dan ini memang sangat-sangat mantap betul ketakwaan yang seperti ini. Yang pertama, at-taqwa bagi al-muttaqin adalah al-khawfu minal jalil, takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tapi takutnya kepada Allah ini bukan takut kita seperti takut kepada adanya binatang buas yang ngamuk misalnya ya, atau takut dengan serbuan tentara-tentara musuh. Kalau itu kan, kalau kita tidak lari ya bersembunyi, menghindar ya. Tapi kalau takut kepada Allah ini takut akan murkanya, takut tidak mendapatkan rahmat atau kasih sayangnya, takut berdosa, takut tidak diampuni oleh Allah, takut tidak mendapatkan keridhaan Allah, takut tidak disenangi oleh Allah. Nah, jadi bukan takut kemudian lari, tapi justru malah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah ini malah mendekat kita dengan berzikir, dengan dengan ibadah, dengan beramal soleh, dengan mohon ampun, itu ya. Jadi pendekatan seperti itu. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Al-amal itu perbuatan ya, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya tentu saja melalui para rasul, para nabi. Nah kalau kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan hadis-hadis beliau, karena bagaimanapun hadis ini walaupun ucapan, perbuatan dan persetujuan dari Rasulullah, dia sebenarnya itu di bawah kontrol dari Allah. Jadi kalau ada keliru langsung diingatkan. Berarti itu termasuk at-tanzil ya, yang diturunkan. Artinya al-amalu bitanzil ini melaksanakan ajaran agama Allah. Nah itu ya, orang yang bertakwa melaksanakan ajaran agama Allah. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ada sahabat lain mengatakan al-qanaatu bil qalil, ridha ketika mendapatkan sedikit. Kita ini secara naluri umumnya kan kalau ingin harta, ingin apa yang kita senangi, ingin sesuai hal dengan nafsu kita ya, itu kita kan umumnya ya ingin banyak. Boleh, tapi ketika kita ingin, misalnya ingin dapat untung banyak, ingin dapat duit banyak, tapi ternyata hanya sedikit, tidak apa-apa.
Orang yang bertakwa itu ridho ketika mendapatkan tidak banyak. Ketika mendapatkan banyak, alhamdulillah. Ketika mendapatkan sedikit, alhamdulillah. Ketika tidak dapat malah rugi, ya sabar. Nah, ini ar-ridho bil qalil, bahwa orang yang bertakwa itu orang yang ahli bersyukur dan sekaligus juga ahli bersabar. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu biyaumir rahil. Siap ketika harus menghadapi kematian, menghadap kepada Allah. Jadi siap terus. Ya tentu saja dengan sangu iman dan amal soleh atau amal sesuai dengan ajaran agama tadi itu. Jadi kapanpun ya dipanggil oleh Allah, kapanpun mati, katakanlah begitu, siap. Artinya tidak malah berputus asa, tapi justru bertawakal ya. Ya, kita kan senang umur panjang, sehat walafiat ya, dan seterusnya. Tapi bagaimanapun hidup di dunia ini kan terbatas. Yang memberikan batasan bukan kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu siap ketika suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidina Ali, dan ini kalau kita laksanakan maka sangat hebat sekali. Tapi ada yang secara khusus spesifik gitu ya, yang seperti dibaca oleh Ustaz Faizin tadi itu. Coba sama baca lagi itu, wasari'u. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga, apa itu luasnya, arduhas samawatu wal ard ya. Luasnya semua langit, jadi bukan langit satu, bukan langit gitu aja. Dan bumi. Nah, kenapa bumi kok tak semua bumi ya? Bumi kan satu, itu Quran. Nah, maka karena bagaimanapun kan kita tidak akan mungkin bisa membayangkan ya, seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa dapat surga yang seluas itu, yang seindah itu. Makanya ada hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis Nabi, tetapi dinisbatkan atau digantungkan dengan firman Allah, tapi bukan Quran. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa berfirman, itu hadis, a'dattu li'ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, ya orang-orang yang bertakwa itu, kenikmatan yang mata tidak pernah melihatnya dan telinga pun tidak pernah mendengarkannya, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Maksudnya ya, telinga dunia,
mata dunia dan hati dunia. Ini nanti kan di akhirat itu. Sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Begitu nikmatnya, begitu indahnya, ya. Makanya kita membayangkan samawati wal ardh saja kita sudah tidak nutuk ya akal kita, ya. Makanya oleh Allah dikatakan seperti itu. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa secara spesifik, ya ini ya. Kalau tadi kan secara umum tapi mendalam. Nah, ini yang secara spesifik. Orang yang bertakwa itu ya apa? Coba dibaca di surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Coba dibaca lagi yang lebih genah. Yaitu orang yang orang tok. Orang saja. Oh ya, yang ngetik itu kurang. Ya, coba. Orang-orang. Ya, orang-orang. Bahasa Maduranya reng-oreng. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu sifatnya dan apa ya, perbuatannya dan hatinya tentu saja alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka atau orang-orang yang suka berinfak baik dalam keadaan dia berkeleluasaan atau dalam keadaan berkesempitan. Kalau kita ingin diakoni oleh Allah ketakwaan kita kepadanya, kita harus punya sifat yang seperti ini. Suka berinfak itu ya zakat, ya sedekah, hadiah, menolong, memberikan apa, menyenangkan orang, itu kan infak juga itu. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun ini, ketika mempunyai misalnya untuk harta ya, atau duit ya, duitnya banyak, atau sedang rame ininya bisnisnya, ya zakatnya keluar, sedekahnya keluar, ya pokoknya dermawan lah, dermawan. Demikian juga ketika dalam keadaan tadi disebutkan sempit, ya, berkesempitan atau berkesempitan, sempit, tetap berusaha. Kalau tidak bisa dengan uang, ya dengan tenaga, memberikan bantuan misalnya. Tenaga juga tidak bisa, ya dengan mungkin dengan pikiran atau dengan yang lain-lain. Dan ini memang para sahabat itu, mereka adalah manusia-manusia yang paling bertakwa ya dibanding dengan kita misalnya. Mereka semuanya dermawan, sehingga ada seorang sahabat yang bertanya atau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya, kalau bahasa kita barangkali gitu ya, orang-orang yang kaya itu nanti mendapatkan pahala yang banyak sekali, membawa pahala yang banyak sekali ya ketika mati. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah ditanya, loh kok seperti itu, gimana itu? Ini ya Rasulullah, orang yang kaya-kaya itu ya sholat sama dengan kita. Mereka jika waktunya puasa, puasa sama dengan kita. Tapi mereka hartanya banyak, katakanlah kalau kita duitnya banyak, maka mereka zakatnya keluar, sodakohnya banyak, dan seterusnya. Sementara kami ini kan tidak punya apa-apa. Itu ya. Kemudian dijawab oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna fi tasbihika shadaqah. Sungguh pada tasbihmu, kamu membaca subhanallah, itu satu shadaqah. Wa fi tahmidika shadaqah. Kamu membaca alhamdulillah, itu shadaqah. Wa fi tahlilika shadaqah. Kamu membaca tahlil, baca la ilaha illallah, itu sedekah. Wa fi takbirika sedekah. Kamu baca takbir sudah sedekah. Makanya kita jangan ikut-ikut orang yang ngelokno orang tahlilan itu. Tahlilan itu dari kata tahlil, hanya tahlilan itu perbuatan apa, mengucapkan zikir, terutama tahlil la ilaha illallah. Jangan sampai apa tahlilan itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan. Kullu bid'atin dhalalah, sesat kamu. Ini tidak benar itu ya. Tahlil la ilaha illallah kok dianggap bid'ah dhalalah. Kecemplung rokok lagi, padahal ada kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi misalnya ada kita ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahu-tahu kena serangan jantung langsung mati. Itu kan berarti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, masuk surga. Nah sementara ada orang tahlil dilokno, oh baca ngene iku gak tepak, ngene tahlilan ngene iku gak oleh, dosa sampean, kecemplung rokok sampean. Tahu-tahu dia yang mengucapkan seperti itu kena serangan jantung dan mati. Nah, ini mati apa nek ngono? Gak percaya atau ndak mau dengan la ilaha illallah. Nah, ini bahkan orang yang uluk salam pada orang lain itu sedekah, menolong orang lain sedekah, menyapa itu sedekah itu. Nah, makanya ini orang yang bertakwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, apakah dia berkeleluasaan, apakah dia berkesempitan, maka dia tetap berinfak atau bersedekah paling tidak itu. Dulu ketika akan terjadi perang Tabuk, perang Tabuk itu pertama kali akan berperang dengan apa itu Romawi ya, dengan Romawi di Tabuk. Itu jauh itu, sehingga Rasulullah SAW menyerukan supaya orang-orang membantu dan ikut perang. Nah, itu para sahabat itu jor-joran itu, sepertinya begitu, saking kepinginnya ikut membantu. Sayyidina
Umar, wah, separuh hartanya dibantukan untuk perang Tabuk. Sayyidina Utsman juga seperti itu, karena Sayyidina Utsman orang kaya. Sayyidina Ali juga walaupun tidak begitu kaya, tapi juga banyak sekali yang dibantukan. Sayyidina Umar itu melihat Sayyidina Abu Bakar datang hanya dengan membawa satu bungkus begitu, satu bungkusan. Ngeletek Sayyidina Abu Bakar ini kalah dengan saya. Terus Abu Bakar, sama nyumbang apa? Semua hartaku aku sumbangkan untuk Allah dan Rasulullah. Lah itu, nah ini untuk makan besok ini. Kalah semuanya dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu para sahabat memang orang-orang yang paling baik menurut Allah, menurut Rasulullah SAW, dan memang mereka ini adalah dijanjikan pasti akan masuk surga. Kalau kita niru Sayyidina Abu Bakar ya rasanya terlalu berat ya. Ya paling tidak niru Sayyidina Umar lah. Itu ya berat juga itu. Yang penting kalau kita ingin diakoni sebagai manusia yang bertakwa, di mana dijanjikan surga oleh Allah, kita menjadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, ya. Karena orang yang dermawan itu memang orang yang dermawan, ya. As-sakhiyu itu dermawan itu. Qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Gusti Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh daripada neraka. Beda dengan ini apa namanya, al-bakhil. Al-bakhil itu bahasa Jawanya medit, al-meditu, al-cetilu, al-nyengitu, al-silitu metu kacangu. Apa? Al-eman. Al-eman, ya. Gegem. Iya, gegem. Apa itu? Nggak keluar itu, air digegem nggak sampai jatuh. Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, wa qaribun minan nar. Orang yang cetil, yang bakil, yang itu tadi jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Ya, ini ya. Makanya kita harus berusaha menjadi al-muttaqin yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, ya. Kemudian orang yang muttaqin, yang bertakwa, yang memang disediakan atau dijanjikan surga oleh Allah itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Apa itu artinya wal kadhiminal ghaidha? Orang-orang yang menahan amarahnya. Orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang mampu. Ini enggak ada itu terjemahannya mampu apa bisa itu. Menahan. Iya. Menahan, memanage. Bukan menahan kemudian di dalam hati itu marah, dendam, bukan. Memang kemarahan itu bisa diatur lah. Jadi enggak. Orang itu kalau tahu misalnya si Pak Izin menuduh saya, Pak Tony, Pak Dal enggak ya, sampean kok habis korupsi ya. Ya kan hati saya kan harus marah. Bagaimanapun ngomong-ngomongin saya cijundo gitu ya. Hanya kadang-kadang tidak berani gitu ya, tapi marah kan. Nah itu ya, tidak
Tapi ya kemarahan itu tidak diteruskan gitu ya, tidak balas anu enggak. Tapi diatur lah, sudah, saya tidak ada gunanya marah itu. Emosi lah, bisa menahan emosi. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap seorang sahabat yang rupanya emosional rodaan, Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab falakal jannah. Itu hadis sahih. Kamu jangan marah, kamu berhak mendapatkan surga. Kan enak itu ya. Jadi orang pemarah itu ya rupanya sulit untuk masuk surga itu. Karena biasanya orang marah itu jadi sombongnya datang, takaburnya datang, ananiahnya ada, dan seterusnya. Dan itu kalau orang terus marah tidak bisa mengendalikan, terus tidak leleh gitu ya, tidak leleh. Itu jadi penyakit itu. Penyakit itu. Ya, penyakit fisik itu kan dari penyakit dalam, dari penyakit hati. Kanjeng Nabi memberikan resep pada orang yang mungkin suka marah, suka emosi. Beliau mengatakan al-ghadab minasyaiton, bahwa kemarahan itu dari setan. Dan setan itu akan setan itu diciptakan daripada api, dan api akan padam ketika disiram dengan air. Makanya kata Rasulullah, ketika kamu marah berwudulah. Wudu, masuk muring-muring ambek wudu kan? Ya, akhirnya wudu. Setelah itu kan, nah saya wudu ini kan untuk ini, ya paling tidak masuk masjid lah. Kekeran ambek bojone wis aku mlebu masjid setelah wudu kan, iktikaf atau sholat atau mungkin baca Quran, hilang itu kemarahan. Kalau ada orang sedang marah sambil berdiri, duduk sik marah-marah, ngalih. Coba dibaca lagi. Alladzina yunfiquna fis-sarr Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Mohon maaf ya, saya manfaatkan karena saya sedang batuk tadi itu. Bapak izin saya kongkong untuk meneruskan bacaan ini, mohon maaf ini. Orang yang
Bertakwa itu yang tadi itu kan kita sedang orang yang bisa mengendalikan ya kemarahan, menahan kemarahan, memanage kemarahan. Dan orang yang sedang marah saja, bukan marah terus ya, di dalam permainan olahraga saja, kalau sambil emosi itu biasanya kalah. Dulu ada Piala Dunia Perancis lawan Italia. Perancis itu semuanya memprediksi pasti Perancis menang. Jagonya itu Zidane. Wah, sudah main, orang Itali pinter. Ada yang bagian back apa bagian apa itu Materazzi itu, Materazzi, bukan Muhammad Rozi, bukan ya, Materazzi. Itu sambil main bola berhadapan dengan Zidane diolok-olok. Kamu orang Islam, teroris kamu ini. Makmu juga bukannya digoda dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, sampai Zidane itu marah, emosi. Begitu emosinya si Materazzi itu disudang dadanya, geblak. Ketika Materazzi geblak, si itu Zidane yang nyudang itu yang kena kartu merah itu. Maka pemain Perancis semuanya redak gitu. Saya kalah akhirnya. Padahal sudah hebat Perancis, tidak mungkin kalah ini ya, karena ada yang emosi satu, yang lain memang redak, kalah. Dulu Muhammad Ali juga begitu. Muhammad Ali itu kan didu sama George Foreman itu di Afrika itu. Padahal Muhammad Ali hebat memang, tapi tidak lama dari Bui dihukum oleh Amerika karena tidak mau berperang dengan Vietnam itu kan, tidak mau dengan wajib militer, dibui. Ya tentu saja dibui, kurang latihannya kan. Dilawankan George Foreman. George Foreman itu juara tinju kelas berat dunia yang tidak pernah kalah. Lawannya itu tidak sampai 3 ronde, tidak ronde ya. Itu pasti KO itu, kena pukulannya si George Foreman. Tahu sampean? Ero ya. Itu pintar Muhammad Ali itu. Ya lari terus dicedul-cedul ngordidik terus ngamuk. Akhirnya si George Foreman itu, rupanya George Foreman tidak terbiasa dengan sampai 10 ronde itu. Sekian ronde sudah, karena diolok-olok Ali hampir ekol-ekol gitu, terus mundur maju ngamuk George Foreman, ngamuk sak ngamuk-ngamuknya, rupanya tenaganya habis, langsung ditul sama Ali itu, ambil itu si George Foreman. Ini barokahnya orang yang marah itu seperti itu. Masya Allah. Ya. Bukan barokahnya, laknatnya orang yang marah itu. Wal afina anin nas, orang yang muttaqin itu adalah pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Ya betul. Jadi gampang ya memaafkan. Jadi kalau ada orang tidak bisa memaafkan orang lain, walaupun orangnya sudah sudah minta maaf, sudah ganti rugi macam-macam, tidak ada maaf bagimu, sampai mati pun tidak memaafkan. Nah ini apa? Allah juga tidak akan memaafkan kalau orang ini punya kesalahan.
Setiap manusia kan pasti ada salah, ada dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah salah itu. Tidak ada orang yang tidak pernah keliru. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Terus dia tidak mau memaafkan orang lain yang sudah kapok, yang sudah minta maaf. Ya, dia sendiri juga kekurangannya tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, ini kan bahaya juga itu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, suka berderma, dermawan, terus bisa menahan amarah, terus suka gampang untuk memaafkan. Ini adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik yang benar-benar ikhlas, tidak ingin imbalan, tidak ingin mendapatkan pujian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan seperti itu. Memang ihsan yang seperti itu, yang lahir itu tidak lepas daripada ihsannya hati. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang berupa manusia pada saat itu, menyerupai seorang laki-laki, disaksikan oleh banyak sahabat di masjid, malaikat Jibril yang seperti manusia itu pada saat itu bertanya, apa itu ihsan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Jadi makrifatnya seakan melihat Allah. Kalau tidak mampu untuk beribadah seakan melihat Allah, maka yakinlah Allah senantiasa memperhatikan melihat engkau. Jadi dari hati yang seperti itu maka gampang sekali memaafkan orang, gampang sekali mengatur emosi, dan gampang sekali untuk memaafkan orang dan ya dermawan dan sebagainya itu muttaqin. Terus dibaca lagi 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Orang yang bertakwa itu tentu saja ya kita lah, manusia biasa. Kadang berdosa, kadang salah, bahkan kadang keliru. Untuk itu, kalau orang ini betul-betul muttaqin, itu berarti ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah
Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Sebenarnya ada hadis begini, kullu ummati mu'afan, tiap-tiap umatku, katakanlah semua umatku itu dimaafkan. Artinya apa? Ketika punya dosa, ketika mendapatkan kesalahan, itu oleh Allah dimaafkan. Ya tentu saja dia mungkin istighfar atau dia merasa ada penyesalan gitu. Illal mujahir, kecuali orang yang al-mujahir itu memamer-mamerkan dosanya atau kesalahannya. Jadi misalnya tadi malam dia berbuat dosa, misalnya pacaran di tempat sepi, terus pasangannya yang pacari itu di macam-macam lah. Setelah itu pulang dia mungkin ya namanya orang yang beriman ya, waduh kenapa ya tadi salah itu sebenarnya kalau diam saja, asal memang dia tidak senang dengan perbuatan yang tadi itu dimaafkan itu, jadi tidak dihilangkan dosanya. Tapi kalau pagi-pagi ketemu kancane, wah bangga, wah Nure aku tadi malam itu wah seneng berbuat maksiat begini. Nah ini ya dosa tetap itu, tidak mu'afan, tidak dimaafkan gitu. Nah, orang bertakwa juga seperti itu. Bahkan walladzina idza fa'alu fahisyatan, orang yang bertakwa itu ketika mereka telah berbuat kekejian, katakan dosa ya, au dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalim itu macam-macam ya, dalam dirinya sendiri bisa zalim, dengan orang lain bisa zalim. Yang paling berat itu zalim itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu sungguh merupakan zalim yang besar ya. Ya ada syirik tapi syirik khafi. Apa itu? Ya kelihatannya ibadah, kelihatannya beramal, tapi tidak karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang misalnya ya. Itu kan syirik itu. Itu ingat kepada Allah setelah itu, kemudian mohon ampun kepada Allah. Artinya sebelum kedatangan malaikat jurupati bisa bertaubat gitu ya, mohon ampun kepada Allah, menyesal sehingga tidak meneruskan perbuatan yang salah-salah tadi itu. Jadi orang taubat menurut di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ya, yaitu berhenti dari perbuatan dosa itu, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Ya tentu saja mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau ada orang berdosa memohon ampun tapi gak leren, itu bukan taubat itu.
Itu namanya kapok Lombok. Tobat itu kapok. Nah, kalau kepada Allah ya seperti itu. Dosanya kepada Allah, apakah itu berzina, apakah itu minum minuman keras, itu kepada Allah. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan manusia, misalnya kita merampas harta orang tanpa hak, misalnya kita memfitnah orang, ya, qadzaf itu menfitnah orang, itu memang tidak, ya, di samping kita istighfar, kita juga apa itu ya, menyelesaikan masalah kita mungkin dengan mohon maaf, atau dengan kalau kita mengambil harta ya kita kembalikan hartanya gitu ya. Nah, itu kalau kepada sesama manusia gitu ya. Memang berat kalau dosa sesama manusia itu berat. Makanya ada hadis suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis itu? Muflis itu bangkrut ya. Tahukah kalian orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang hartanya habis, tidak punya harta sama sekali. Jadi kalau kita barangkali utangnya malah numpuk. Itu bangkrut ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di antara umatku, mayati yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin, yaitu dari umatku juga yang nanti ketika menghadap kepada Allah di hari kiamat membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, membawa atau mendapatkan pahalanya puasa, tapi sayang membawa juga dosa-dosa suka menyakiti orang lain, memfitnah atau mengqadzaf orang, mengambil harta orang lain, bahkan mengalirkan darah orang lain, manusia itu tanpa hak. Ini kata Rasulullah, pahala yang sudah dibawa itu dirampas, diberikan kepada orang yang disakiti, orang yang menderita, orang yang dizalimi, dan lain-lain itu. Terus kalau memang dosa-dosa kepada manusia seperti itu masih ada, walaupun pahalanya sudah habis, ganti dosanya orang yang disakiti, dosanya orang yang dibunuh, dosanya orang yang difitnah, itu diambil, diberikan kepada orang yang muflis alias yang bangkrut tadi itu, karena sudah tidak ada pahala yang ada dosa, dicemplungkan ke dalam neraka. Nah ini makanya kalau kita ingin supaya tidak seperti itu, ya ketika kita berdosa kalau kepada Allah, ya yang penting kita istighfar, yang penting kita tidak berhenti, kita yakini bahwa kita tidak mengulang lagi dan seterusnya itu, dan mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia itu tadi, kalau kita lupa, wah itu repot, nanti bisa-bisa kita jadi orang yang bangkrut tadi itu. Makanya pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, kita harus bertaubat. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, kita juga harus baik-baik terhadap siapapun. Jangan kita sok berbuat dosa dan lain sebagainya kepada manusia. Coba zaman baca lagi yang terusnya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir
bihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi begitu ya, mumpung kita masih hidup ya, kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga kita berusaha kalau pernah dosa terhadap manusia ya kita bereskan, kita mohon maaf, kalau kita mengambil harta ya kita kembalikan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sikap kita sendiri harus menjadi orang yang dermawan, yang tidak gampang emosi, menjadi orang yang suka memaafkan. Dengan demikian oleh Allah kita dianggap oleh Allah, ini moga-moga kita masuk ini, uiddat lil muttaqin, disediani surga bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, moga-moga bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.